Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi persamaan nilai mutlak. Ada dua bagian yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian persamaan nilai mutlak. Yang kedua adalah menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Perhatikan persamaan-persamaan berikut. Di sini ada 6 persamaan, kemudian apabila diperhatikan bentuk-bentuknya ini, ada persamaan yang memuat nilai mutlak, ada yang tidak, tanda nilai mutlak. Persamaan D, E, dan F termasuk persamaan nilai mutlak, karena di sini terdapat tanda nilai mutlak, sedangkan persamaan A, B, dan C bukan persamaan nilai mutlak. B ada tanda nilai mutlak, tetapi di dalamnya tidak ada variabel. Dan ini bisa disederhanakan menjadi nilai mutlak negatif 2. Sehingga ini bukan persamaan nilai mutlak. Kemudian, dari sini kita bisa simpulkan persamaan nilai mutlak adalah pernyataan yang memuat variabel. Jadi ada variabelnya biasanya disimbolkan dengan huruf. Dalam hal ini semua variabelnya adalah X. Ada dalam tanda nilai mutlak. Ini ada variabelnya tetapi tidak terdapat dalam nilai mutlak, maka bukan persamaan nilai mutlak. Yang perlu juga diketahui adalah penyelesaian. Penyelesaian persamaan nilai mutlak adalah bilangan-bilangan pengganti dari variabel yang membuat persamaan menjadi pernyataan bernilai benar. Misalkan bagian F ini apabila kita ganti dengan 1, maka diperoleh 1 tambah 2. Nilai mutlak 3 sama dengan 3. Maka 1 merupakan penyelesaian. Apabila X-nya kita ganti dengan 0, 0 tambah 2, itu tidak sama dengan 3. Berarti 0 bukan penyelesaian. Baik, kita akan lanjut bagaimana cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak. Ada beberapa bentuk dari persamaan nilai mutlak. Yang pertama, bentuk nilai mutlak Fx sama dengan P lebih besar sama dengan 0. Jadi, ruas kiri berupa fungsi, terdapat variabel, sedangkan di sebelah kanan berupa bilangan, tetapi tidak boleh negatif, hanya boleh 0 atau bilangan positif. Jadi kita akan meninjau dua kasus. Yang pertama kasus Fx sama dengan P, atau kasus 2 Fx sama dengan negatif P. Misalkan soalnya adalah nilai mutlak dari S kurang 2 sama dengan 3. Jadi di sini P adalah 3. Kita akan meninjau dari dua kasus. Kasus yang pertama, kita mengambil nilai positifnya ini, sedangkan nilai mutlaknya dihilangkan. Diperoleh X kurang 2 sama dengan 3. Tahu X sama dengan, apabila kedua ruas ditambah 2, maka di sebelah kanan menjadi 3 tambah 2. X sama dengan 5. Itu kasus yang pertama. Sekarang kasus yang kedua, yaitu ruas kanannya negatif. X kurang 2, di ruas kanan negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 3 tambah 2. X sama dengan negatif 1. Jadi nilai X yang memenuhi ada 2, negatif 1 atau 5. Negatif 1 atau 5. Ini bentuk yang pertama. Sekarang kita akan lanjut ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua yaitu Fx, nilai mutlak dari Fx sama dengan Gx. Perbedaannya dengan bentuk yang pertama tadi, kalau bentuk yang pertama tadi ruas kanan berupa bilangan, sedangkan bagian B ini ruas kanannya berupa fungsi. Dimisalkan fungsi tersebut Gx. Jadi ada syaratnya, Gx lebih besar sama dengan 0. Ya, karena nilai mutlak pasti hasilnya bilangan positif atau 0. Ya, maka syarat ini harus ada. Baik, kita akan bahas contoh. Tentukan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak dari S tambah 2 sama dengan 3S kurang 4. Maka kita akan meninjau juga dari dua kasus. Kasus yang pertama apabila ini positif, yaitu X tambah 2 lebih besar sama dengan 0. Positif atau lebih besar sama dengan 0. Atau kalau disederhanakan ini diperoleh ruas kanannya X lebih besar sama dengan negatif 2. Maka untuk X tambah 2 lebih besar sama dengan 0, tanda di dalam nilai mutlak ini tetap positif. Jadi ditulis X tambah 2 sama dengan 3S kurang 4. Kemudian variabel X kita kumpulkan di ruas kiri untuk memudahkan menemukan nilai X. Ruas kanannya negatif 2.
negatif 2, kita sederhanakan, X kurang 3X, negatif 2X. Negatif 4 kurang 2, negatif 6. X sama dengan negatif 6 per negatif 2. X sama dengan 3. Nilai X yang diperoleh ini harus diuji, dicocokkan kembali dengan syarat. Syaratnya di sini X harus lebih besar sama dengan negatif 2. X sama dengan 3 itu memenuhi syarat. X lebih besar sama dengan negatif 2. Maka X sama dengan 3 termasuk penyelesaian. Itu kasus yang pertama apabila yang di dalam nilai mutlak ini lebih besar sama dengan 0. Untuk kasus 2 kita akan meninjau X tambah 2 ini lebih kecil dari 0. X tambah 2 lebih kecil dari 0 atau bisa kita tulis menjadi X lebih kecil dari negatif 2. Maka ini X nilai mutlak dari X tambah 2 akan berubah fungsinya menjadi negatif X tambah 2 atau bisa dituliskan menjadi negatif X kurang 2. Maka persamaan semula dari soal nilai mutlak X tambah 2 kita ganti dengan ini. Negatif X kurang 2. Sama dengan 3X kurang 4. Selanjutnya yang memuat variabel X kita kumpulkan di ruas kiri. Yang tidak memuat variabel kita kumpulkan di ruas kanan. Negatif X kurang 3X negatif 4X. Sedangkan di ruas kanan negatif 4 tambah 2 negatif 2. Maka X sama dengan negatif 2 per negatif 4. Atau disederhanakan masing-masing dibagi negatif 2. Diperoleh X sama dengan 1 per 2. Ini belum tentu merupakan penyelesaian. Kembali cocokkan di syarat tadi. Syaratnya tadi adalah X harus lebih kecil negatif 2. Sedangkan 1/2 ini bukan lebih kecil dari negatif 2. Melainkan lebih besar dari negatif 2. Maka X sama dengan 1/2 tidak termasuk penyelesaian. Maka yang masuk penyelesaian hanya X sama dengan 3 yang diperoleh di kasus yang pertama, yaitu X sama dengan 3. Jadi, untuk bentuk yang kedua ini, apabila di ruas kanan berupa fungsi, belum tentu merupakan penyelesaian, harus dicocokkan dengan syarat yang dipergunakan. Demikianlah pembahasan soal kita untuk kali ini. Kita akan membahas bentuk yang lain pada kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.